Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku Dewi di bidang praktek online. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial registrasi online STR tenaga kesehatan, khususnya untuk bidan ya. Siapkan laptop yang sudah ada akses internetnya ya teman-teman. Nah, nanti aku akan berikan tutorialnya. Yang pertama, teman-teman silahkan masuk ke ktki.kemkes.co.id. Setelah masuk ke website halaman depannya akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Nanti lihat di bagian sebelah kanan dari layar yang ada di depannya teman-teman. Di sini ada tertulis registrasi STR online yang bergambar seorang perawat perempuan ataupun tenaga medis perempuan di situ ya. Nanti teman-teman silahkan klik di daerah situ, mau di fotonya atau di tulisannya silahkan. Nah, di sini nanti akan tertuju ke STR online-nya untuk melakukan registrasi ulangnya. Ditunggu aja terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan tampil seperti ini, ada pemberitahuan sebelum masuk aplikasi dan ada tulisan untuk persyaratan apa saja yang harus dipenuhi teman-teman sebelum mengakses STR online ini gitu ya, untuk registrasi online ini gitu. Silahkan dilihat atau di screenshot terlebih dahulu untuk teman-teman yang mungkin ada berkasnya yang belum terlengkapi gitu ya. Apabila sudah terlengkapi silahkan klik tanda checklist kotak di situ, kemudian setelah selesai silahkan tutup kembali. Nah, selanjutnya teman-teman sudah masuk ke aplikasi registrasi online tenaga kesehatan di MTKI. Jadi di sini teman-teman harus menginput email, PIN, dan CAPTCHA. Apabila teman-teman belum memiliki PIN, silahkan klik belum punya PIN. Nah, sebelum teman-teman mendapatkan PIN, teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengisikan email dan semua data-data yang harus diinput seperti konfirmasi email, nomor NIK, nama KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan CAPTCHA. Jadi semua ini harus teman-teman isi, jangan sampai terlewati, dan CAPTCHA-nya pun jangan sampai salah. Nah, ini tampilannya untuk teman-teman yang sudah mengisi aplikasi registrasi online yang akun untuk mendapatkan PIN-nya ya teman-teman. Jadi gak boleh ada yang terlewat, semuanya harus diisi. Terus nanti ada tanda checklist bahwa data yang kalian berikan ini adalah benar. Nah, nanti ada tanda daftar atau kembali. Nah, klik daftar untuk menyelesaikan pengisian data ini ya, untuk mendapatkan PIN-nya. Setelah teman-teman klik daftar, akan tertulis sukses terdaftar, PIN Anda adalah 86 sekian lah. Nanti ada seperti tanda panah yang tertera di layar monitornya teman-teman ya. Kayak begitu caranya. Dan itu nanti PIN tersebut teman-teman harus simpan atau catat dan ingat baik-baik untuk pengisian data selanjutnya untuk registrasi ulang. Setelah teman-teman mendapatkan PIN dan sudah selesai semuanya, pasti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila teman-teman memang ini untuk STR awal atau saat pertama kali membuat STR, nah teman-teman bisa menggunakan registrasi baru. Tapi kali ini aku akan memberikan tutorial bagi teman-teman yang akan memperpanjang STR-nya. Berarti yang sudah awalnya mempunyai STR namun habis setelah 5 tahun, makanya teman-teman silahkan klik registrasi ulang. Setelah teman-teman memilih untuk daftar registrasi ulang, nah di sini ada beberapa lagi yang harus dipilih. Apakah teman-teman mau perpanjangan atau naik level atau alih profesi dan RPL? Silahkan pilih salah satu, tapi kali ini aku akan mengklik perpanjangan. Setelah mengklik perpanjangan, nanti ada beberapa hal yang harus diisi seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR yang lama yang akan diperpanjang. Harus diisi, jangan sampai terlewatkan, nanti kalian nggak bisa melanjutkan terus. Nah, setelah semuanya diisi, silahkan klik kirim.
Setelah data yang sebelumnya terkirim, teman-teman harus mengunggah beberapa data. Nah, yang pertama adalah foto. Ini harus berlatar belakang merah ya, dan juga bentuknya harus portrait. Kemudian surat sehat dari dokter yang sudah ber-SIP. Kemudian STR lama. STR lama ini teman-teman scan, terus file tipenya adalah PDF sama dengan surat sehat. Nah, setelah yang ketiga ini ada yang keempat, surat rekomendasi profesi. Surat rekomendasi profesi ini tentu teman-teman harus sudah menjadi anggota dari profesi yang sedang teman-teman jalani. Contohnya misalkan IB yaitu bidan harus menjadi anggota IB. Kalau misalkan perawat harus beranggotakan menjadi PPNI gitu ya. Nah, nanti diunggah melalui aplikasi ini. Nah, harus berbentuk file tipe PDF. Jadi teman-teman harus scan terlebih dahulu ya. Kemudian di bawahnya teman-teman harus mengisi alamat identitas teman-teman. Jadi jangan sampai ada beberapa data yang terlewat, karena jika ada data yang terlewat, teman-teman nggak bisa melanjutkan mengisi data dan mengakhiri proses registrasi ulang ini gitu ya. Nah, teman-teman, ini datanya silakan teman-teman isi. Pokoknya yang bertanda bintang tersebut itu wajib diisi, tidak boleh tidak diisi. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan setelah mengisi semua datanya. Di sini juga datanya bukan hanya alamat aja ya teman-teman, seperti jenis pendidikan, negara pendidikan, asal pendidikan, ijazah, jenjang pendidikan, profesi, dan kompetensi. Nah, ini jangan sampai teman-teman lewatkan, tetap harus diisi. Setelah diisi, silahkan untuk mengklik lanjutkan. Silahkan teman-teman untuk mengikuti step demi stepnya, dan aku ingatkan juga pokoknya jangan sampai terlewatkan satupun. Apabila sudah selesai, silahkan klik selesai. Jika kita lihat di bagian atas ya teman-teman, yang berbulat-bulat itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah pengajuan yang sekarang Anda diisi, terus validasi dokumen pengajuan, kemudian pembayaran. Setelah pembayaran ada validasi cetak, telah dicetak, dan telah dikirim. Jadi itulah langkah-langkahnya, tapi sebelum itu teman-teman harus mengisi setiap data dari step-step dalam pengajuan STR baru atau perpanjangan ya teman-teman. Jika semua step data yang sudah terisi, ini ada contoh pembayaran apabila permohonan sudah disetujui. Ini cuma contoh aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian sudah disetujui, ada nominal pembayarannya itu 100.000, terus nanti ada kode billingnya, dan ada tanggal waktu batasnya setiap pembayaran per orang gitu. Jadi yang kalau misalkan dia daftarnya kapan gitu ya, tentu tanggalnya dan waktunya juga berbeda kayak begitu teman-teman. Jadi harus segera dibayarkan. Kalau misalkan nggak dibayarkan, tentu akan menjadi hangus gitu ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman melakukan pengajuan dan juga selesai pembayaran, terus setelah pembuatan STR ini selesai, teman-teman akan dipersilahkan untuk mengecek kembali apakah ada yang salah dengan surat tanda register bidannya ini. Nah, apabila memang ada yang harus diperbaiki, nanti bisa langsung diperbaiki. Jika semuanya sudah selesai dan sudah dicetak, kemudian tidak ada kesalahan, maka STR ini akan dikirimkan ke pengurus cabang, kemudian akan dikirim ke ranting untuk diserahkan kepada bidan-bidan yang memang sudah memperpanjang STR-nya ke KTKI. Jadi cuma itu aja tutorial yang aku berikan kepada teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mau memperpanjang STR-nya, dan semoga diberi kelancaran dan juga dipermudah semuanya. Jadi terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video yang aku berikan.